Kalau kamu bilang, ya Allah capek, lelah, banyak banget nih ujiannya, kenapa harus aku lagi? Allah jawabnya gini, because I love you. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Semangat ya, karena Allah sedang mencintaimu. Mungkin kau anggap buruk hari ini, tetapi esok itu akan menjadi penguatmu, insya Allah. Kita akan mudah menundukkan pandangan kalau pikiran kita jernih. Jadi kalau kita di luar melihat orang itu nunduk, tapi ketika kita di gadget kita nggak bisa jaga pandangan kita terhadap orang-orang yang buka aurat, ya otomatis pikiran kita kotor dan kita akan sulit jaga pandangan. Jaga dua hal ini, maka Nabi akan menjamin surga bagi kita. Apa dua hal itu? Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita akan dua hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi." Siapa saja di antara kita ini yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya. Jadi dua hal itu apa? Lisan dan kemaluan. Maka Nabi katakan, "Adman lahul jannah," maka aku akan menjamin surga baginya. Jadi siapa saja yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, maka jaminan surga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai seseorang dalam doa luar biasa. Karena hakikatnya cinta itu doa, doa itu cinta. Ketika seseorang mencintai, ia akan mendoakan. Ketika dia mendoakan, dia sudah sangat luar biasa dalam mencintai. Oke, 4 hal yang bakal ngebantu lo banget untuk sholat lebih khusyuk. Oke, yang pertama mempersiapkan diri sebelum azan. Karena apa? Mempersiapkan sesuatu sebelum waktunya adalah tanda serius. Misalnya contoh deh, kalian mau datang ke rumah si dia misalnya. Gak mungkin datang telat kan? Tapi jujur ini bukan hal mudah juga buat gue. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik, yang bagus gitu. Gue kira gue pede banget pakai ini. Ya misalnya lo datang ke pernikahan orang pasti rapi kan ya. Ini kita bertemu pada Rob. Yang ketiga, nganggep bahwa ini sholat yang terakhir gue nih. Ini sholat terakhir gue. Karena Rasulullah bersabda, jika hendak kalian sholat, sholatlah seperti sholat terakhir kalian. Yang keempat, memahami bacaan apa yang kita baca pas sholat. Jujur ini gue ngerasa gak bantu banget. Ini, dan sujud ini, dan itidal ini, dan duduk di antara dua sujud yang ini artinya bagus banget. Saat kau bilang dunia jahat, yaitu tandanya kau tahu di mana dan kemana tempat yang baik. Bukan lupa, hanya saja kita yang kadang terlalu gengsi untuk meminta kepadanya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Bukankah itu janji Allah? Dan Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Kembalilah, everything will be okay, insya Allah. Kenapa sih Allah tuh nyuruh kita sholat? Kamu yakin gak tahu jawabannya? Padahal Allah tuh kasih tahu jawabannya 5 kali dalam sehari. Apa itu jawabannya? Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Jadi saat Allah nyuruh kita tuh bukan buat kita jadi susah, bukan buat ngeberatin kita, bukan buat kita jadi pusing. Tapi apa kata Allah? Hayya 'alal falah. Katanya hidup kamu pengen bahagia. Katanya hidup kamu pengen sukses. Katanya hidup kamu pengen seneng. Tapi kok aku panggil kamu malah berpaling. Dan ingat, sholat itu tiang agama. Sholat itu pondasi. Kalau pondasinya hancur, kalau tiangnya hancur, bagaimana yang lainnya? Oke. Jodoh cerminan, menurut Ustadz. Jodoh itu cerminan, supaya kita sering-sering bercermin. Kalau kita pengen dapat yang baik, ya kita harus perbaiki diri. Tapi memperbaiki diri bukan hanya untuk mendapatkan yang baik, tapi untuk memperbaiki pasangan kalau nantinya dia bukan orang baik. Kak, gimana caranya menghadirkan cinta dalam setiap kegiatan? Jujur, kadang-kadang sering down. Jujur juga, saya bukan pakar cinta, tapi nggak apa-apa. Yuk, belajar bareng. Ada seorang ustadz ditanyai oleh jamaahnya, apa yang harus saya lakukan tatkala saya sudah tidak lagi mencintai istri saya, padahal waktu pernikahan telah berjalan dalam waktu yang lama. Maka jawaban ustadz tadi adalah, cintailah istrimu. Jamaah tadi bingung, lalu kembali bertanya. Maka jawaban ustadz tadi sama, ya fulan, cintailah istrimu. Pertanyaan ketiga sama, dan ustadz tadi juga menjawab dengan jawaban yang sama, ya fulan, cintailah istrimu. Ustadz tadi mulai menjelaskan, ya fulan, cinta itu bukan kata sifat, bukan kata benda. Cinta itu kata kerja. Maksudnya apa teman-teman? Cinta itu memang harus diusahakan, cinta itu memang harus diperjuangkan. Bukan kata sifat yang bisa tumbuh sendirinya, tapi benar-benar diusahakan. Jadi gitu teman-teman, cinta itu memang perlu ditanam, dipupuk,
disiram dan dijaga, sehingga akhirnya kita dapat teman yang cinta. Jadi gimana teman-teman? Di sini ada yang perjuangan cinta nggak sih?